Para perempuan cantik ini viral setelah terseret kasus hukum. Ternyata di balik kecantikan yang memukau, kadang tersimpan kegelapan yang tak terduga. Mereka yang dulunya bersinar, terjerat dalam berbagai kasus yang memilukan. Membuat kita melihat bagaimana reputasi dan karir cemerlang bisa hancur seketika akibat satu tindakan fatal, serta pelajaran kalau ternyata popularitas dan kekayaan itu yang gak selalu berhasil membawa kebahagiaan pada seseorang. Inilah deretan napi cantik yang kasusnya sempat bikin gempar. Anak milenial pasti gak asing nih dengan wajah cantik Winona Ryder ini. Aktris yang terkenal karena perannya dalam berbagai film seperti Beetlejuice tahun 1988 dan Edward Scissorhands tahun 1990. Winona ini lahir di tahun 1971 di Winona, Amerika Serikat, dan memulai karirnya sejak berusia 14 tahun. Hingga kini ia telah membintangi lebih dari 50 judul film. Namun, popularitasnya tidak hanya didapat dari bakat aktingnya, tetapi juga dari kontroversi yang melanda kehidupan pribadinya. Pada tahun 2001, publik dikejutkan oleh berita bahwa Winona tertangkap kamera sedang mencuri barang mewah senilai $5.500 atau setara dengan 77 juta rupiah saat ini dari Saks Fifth Avenue di Beverly Hills. Tindakan kleptomania yang dilakukannya ini tidak hanya menghebohkan publik, tetapi juga mengakibatkan konsekuensi serius bagi karirnya. Dia pun dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan, ditambah 480 jam pelayanan masyarakat. Dia juga harus membayar denda $3.700 atau setara dengan 51 juta rupiah, dan ganti rugi senilai $6.355 yang setara dengan 88 juta rupiah ke toko dan harus menghadiri konseling. Winona lalu mengalami penurunan tawaran peran di industri film dan memilih untuk mengambil waktu istirahat dari sorotan publik. Nah, pada saat yang sama, dia mengakui bahwa dia sedang berjuang dengan penyakit mentalnya pasca gagal nikah dengan tunangannya Johnny Depp yang membuatnya sulit untuk menghadapi tekanan di puncak karirnya. Meskipun demikian, Winona tidak menyerah pada masa sulitnya. Winona mulai bangkit kembali. Salah satu puncak kembalinya adalah ketika dia mendapatkan peran utama dalam serial Stranger Things di Netflix yang membawa namanya kembali ke puncak popularitas. Namun yang lebih penting, pengalaman yang dia alami mendorongnya untuk menjadi advokat kesehatan mental. Selanjutnya ada Estibaliz Carranza yang dijuluki sebagai pembunuh es krim. Pemilik nama lengkap Goizargy Estibaliz Carranza Zabala ini lahir di tanggal 6 September 1978 di kota Meksiko. Sebagai putri tertua dari seorang penulis terkenal Meksiko, Armando Carranza Mendoza Lopez, ia dibesarkan dalam lingkungan yang terpapar oleh budaya dan seni yang kaya. Kehidupan awalnya tercatat sebagai masa-masa damai dan penuh harapan, dengan akses pendidikan yang baik dan dukungan dari keluarga yang penuh kasih. Bahkan, ia lulus dengan penghargaan tertinggi dari universitasnya. Namun, nasib Estibaliz berubah drastis saat ia dewasa. Setelah pindah ke Austria, dia memulai karirnya sebagai pengusaha dengan membuka sebuah kedai es krim di Wina. Nah, pada tahun 2008, kehidupan Estibaliz diguncang oleh perceraian tragisnya dengan suaminya, Holger Holz. Namun Holgers ini menolak untuk meninggalkan rumah mereka setelah bercerai dan akhirnya memicu pertengkaran yang memuncak dalam tragedi yang tak terbayangkan. Estibaliz menembak mati mantan suaminya saat sedang duduk di depan komputernya, lalu memotong bagian tubuhnya dan menyimpan potongan tubuh dalam freezer, kemudian membenamkannya di gudang penyimpanan kedainya. Namun, kisah kekerasan Estibaliz tidak berakhir di situ. 2 tahun berikutnya, dia terlibat dalam perselisihan mematikan dengan kekasih barunya, Manfred Hinterberger, yang ketahuan selingkuh. Tanpa belas kasihan, ia pun mengambil tindakan yang sama yang dilakukannya terhadap mantan suaminya. Kasus ini baru terungkap saat pekerja konstruksi menemukan sisa-sisa tubuh kedua pria itu pada tahun 2011. Setelah melarikan diri ke Italia saat hamil 2 bulan oleh kekasih ketiganya, Estibaliz akhirnya ditangkap dan diadili. Putranya pun lahir pada Januari 2012, tetapi diserahkan kepada keluarga di Spanyol untuk dibesarkan. Dalam persidangan, penyidik menemukan bahwa Estibaliz menderita kelainan mental serius yang kemungkinan telah mempengaruhi perilakunya yang mengerikan. Akhirnya pada tahun 2012 dia dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa yang aman.
Selama masa penahanannya, dia menulis buku yang memaparkan kisah hidupnya yang mengerikan dan membingungkan, yang berjudul Dua Kehidupanku, Kisah Sejati Perempuan S. Break up with him. Lebih merinding lagi nih sama kasus perempuan ini. Baru lihat senyumnya aja udah ngeri. Namanya Isabella Yunmi Guzman, gadis 18 tahun asal Colorado, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Isabella diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama terhadap ibunya sendiri, Yunmi Hoy. Ia diduga menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan leher di kamar mandi rumah mereka. Dalam proses penyelidikan, ayah tirinya, Ryan Hoy, mengungkapkan bahwa Guzman dan ibunya sering bertengkar dan bahwa hubungan mereka memburuk menjelang pembunuhan tersebut. Meskipun awalnya didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah karena kondisi kejiwaannya. Seorang dokter memberikan kesaksian bahwa Isabella menderita schizophrenia dan telah mengalami delusi yang sangat mengganggu selama bertahun-tahun. Menurut dokter, Isabella tidak mempercayai bahwa ibunya sebenarnya adalah ibunya, tetapi percaya bahwa ibunya itu adalah seorang wanita bernama Cecilia yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Dia pun dikirim ke rumah sakit jiwa dan setelah 7 tahun menjalani perawatan di sebuah rumah sakit pemerintahan di Pueblo, ia muncul dalam sebuah wawancara virtual dengan CBS Sports bahwa dia menjalani pengobatan dan kesehatannya telah pulih sepenuhnya. I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. Next, ada kasus unik yang sepertinya hanya terjadi di Amerika Serikat deh. Ada seorang napi justru punya banyak fans. Namanya Sarah Seawright. Saat foto close-up-nya yang diambil di kantor polisi ini tersebar di media sosial, ia justru kebanjiran pujian dari pengguna internet. Kala itu, ia ditangkap karena tidak menghadiri persidangan terkait kasus kelalaian saat mengemudi di tahun 2014. Namun, ini bukanlah kali pertama ia berurusan dengan hukum. Sebelumnya, Sarah sudah ditangkap dengan berbagai tuduhan, termasuk perampokan, penganiayaan, penculikan, menghindari penangkapan, dan menghilangkan barang bukti. Setelah setahun di penjara dan bebas, Sarah justru mendapat banyak tawaran pekerjaan untuk menjadi model. Mirip dengan kasus viral di tahun 2014, seorang napi yang dijuluki penjahat terseksi di dunia adalah Stephanie Beaudon. Perempuan asal Quebec, Kanada ini dinyatakan bersalah karena menjadi ketua geng pencuri remaja. Bersama dengan komplotannya, Stephanie berhasil merampok 40 rumah dan mengumpulkan sejumlah besar uang dan perhiasan. Dia sendiri dituduh melakukan 114 kejahatan. Namun, yang membuat netizen salfok adalah foto-fotonya yang seksi beredar. Setelah menjalani hukuman penjara selama 90 hari, kehidupan Stephanie mengalami perubahan. Tanpa harus lagi terlibat dalam kegiatan kriminal, ia mulai menerima tawaran modeling yang datang menghampirinya. Ia tergabung dalam B Models Management pada tahun 2015. Meskipun masa lalunya yang kelam, sepertinya publik telah melupakan dan justru memberikan dukungan kepadanya melalui media sosial. Stephanie sendiri tidak keberatan dengan image-nya sebagai mantan pencuri. Namun, agensi tempatnya bergabung tidak mengizinkannya menggunakan julukan pencuri seksi. Ada yang lebih parah lagi nih karena kasusnya banyak banget. Bagi pecinta film pasti kenal banget sih sama Lindsay Lohan ini. Mengawali karir pada awal tahun 2000-an, ia mendapat banyak peran dalam berbagai judul film. Salah satunya Mean Girls yang membuatnya menjadi idola remaja. Namun kehidupan Lindsay tidak selalu berjalan mulus seiring dengan ketenarannya. Pada tahun 2007, Lindsay Lohan ditangkap karena berkendara dalam keadaan mabuk. Dia harus menjalani hukuman penjara selama 90 hari. Ia juga kecanduan narkoba dan telah menjalani rehabilitasi berkali-kali. Meskipun memiliki pendapatan fantastis dari karirnya sebagai aktris, Lindsay Lohan juga pernah tertangkap mencuri kalung senilai 38 juta rupiah di Los Angeles. Hanya 3 minggu setelah keluar dari rehabilitasi. Juga pernah dituntut karena menunggak tagihan salon tanning sekitar 570-an juta rupiah dari tahun 2007 sampai 2009. Lalu di tahun 2012, Lindsay lagi-lagi terlibat dalam kasus tabrak lari di New York meskipun tidak dalam keadaan mabuk. Di tahun yang sama, dia juga ditahan karena pertikaian di klub malam. Dan skandal terbesar terkait hubungan sosial adalah ketika Lindsay ini terlibat dalam pemukulan terhadap adik Paris Hilton tahun 2013.
Baron Hilton, yang mengalami luka-luka karena dipukul oleh seorang pria suruhan oleh Lindsay, hanya karena perasaannya terluka oleh komentar Baron. Semua skandal ini memberikan dampak yang besar pada karir Lindsay Lohan. Dia tidak lagi mendapatkan tawaran untuk berakting, tapi pada tahun 2022 dia berhasil membuat comeback dengan film baru yang berjudul Falling for Christmas. Ia bahkan sempat diisukan menjadi mualaf, namun ternyata karena ia memang sering bepergian ke wilayah Arab, belakangan sebelum menikah dengan suaminya dan menetap di Dubai. Gak cuma di luar negeri, di Indonesia juga ada kok, sampai dijuluki koruptor cantik jutaan dolar. Angelina Patricia Pinkan Sondak, atau lebih dikenal dengan nama Angie, adalah seorang politikus Partai Demokrat dan mantan putri Indonesia. Tahun lalu, ia bebas dari penjara setelah menjalani hukuman selama 10 tahun akibat tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang tahun 2012. Ia diduga menerima aliran dana tidak sah sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, ia juga dituduh menerima uang pelicin sebesar 2,5 miliar rupiah dan $1.200.000 Amerika Serikat dari grup Perma milik Nasaruddin untuk memuluskan persetujuan anggaran dalam beberapa proyek. Meskipun ia telah bebas, namun bayang-bayang kasus korupsi tersebut masih membayangi karirnya di dunia politik. Ia kini memutuskan untuk membuka usahanya sendiri.